Sekelompok tentara sedang menonton film, tapi Tony menyadari ada yang tidak beres. Saat melihat jelas, wanita di film adalah istrinya, dan pria itu tetangganya. Tony tidak percaya melihat ini. Wanita jalan. Sialan. Dan belum lama ini, mereka adalah pemula yang baru bergabung. Seorang inspektur memukuli kepala tentara pemula. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena aku tidak masuk universitas. Pria itu Anthony, karena tidak ada latar pendidikan. Saat umur 18 tahun, dia bergabung dengan tentara. Hari pertama, inspektur memberi Anthony pelajaran yang sulit. Terlepas apakah Anthony benar atau salah, dia akan jadi sasaran atau bahkan hukuman fisik. Tahun 1989 Anthony mengikuti banyak tentara yang kepalanya dicukur. Datanglah ke tempat latihan. Tanah ini didirikan selama Perang Dunia Kedua. Salah satu pelatihan terbaik di dunia. Anthony ditempatkan di baris kedua. Konon ada beberapa psikopat dan bajingan di sana. Benar saja, dia baru masuk asrama. Langsung menerima sambutan khusus dari para veteran. Sekelompok orang mengerumuninya. Anthony melawan, tapi tidak berhasil. Para veteran mengikatnya. Ingin membakar tanda tim di betisnya dengan kawat panas. Anthony terkejut. Saat dia terbangun, dia sadar betisnya tidak terluka. Veteran Peter memberitahunya. Ini hanya upacara penyambutan untuk rekrutan. Sebuah reputasi. Harus diperjuangkan. Hari pertama, Anthony yang masih muda dipanggil oleh inspektur. Instruktur membentaknya dengan keras. Anthony hanya bisa patuh dan putus asa. Dipukuli atau dimarahi. Dia merasa dirinya dihina. Ini membuat semangatnya semakin pudar. Dia bahkan beranggap berpartisipasi adalah keputusan terbodoh dalam hidupnya. Karena tidak bisa beradaptasi. Dia sengaja minum obat dan pura-pura sakit. Setiap gerakannya dipantau kapten. Tapi kapten tidak menghukumnya. Karena melihat data Anthony. Menurutnya Anthony berpeluang menjadi penembak. Dia diundang. Penembak adalah tempat latihan terbaik di tim penyerang Haina. Dia menjadi penembak jitu. Melalui pelatihan ketat, dia menjadi tentara. Dia diajarkan untuk menyelamatkan nyawa. Singkatnya, jika ingin bertahan, harus lebih kuat dari lawan. Dan pelatihannya lebih sulit dan ketat. Saat pelatihan, tembakan itu benar-benar nyata. Tentara tidak bisa tahan. Anthony suruh dia jangan berdiri. Tapi dia tidak dengar. Setelah 3 bulan pelatihan melelahkan, akhirnya dari 60 orang hanya tinggal 8 orang. Anthony tidak diragukan lagi. Dia adalah penembak jitu dan Peter adalah pengamatnya. Dengan begini, Kapren memberikan senjata lengkap yang modern. Dikenal sebagai Raja Senapan. Saat skill menembaknya semakin mahir, dia perlahan merasakan kenikmatan menembak. Saat ini dia sangat bersemangat untuk melawan musuh. Kesempatan ini akan segera menyusul. Pada Agustus 1990, perang secara resmi dimulai. Orang yang melintas akan memulai serangan. Setelah 14 jam, mereka akan menyerang. Jumlah total tentara mencapai 200,000. Untuk mencegah Irak menyerang Arab Saudi, pasukan termasuk Anthony dan lainnya dikumpulkan. Operasi Anti-Air Shield diluncurkan. Di sini mereka akan menghadapi lebih dari 200.000 tentara Irak. Saat Anthony turun dari pesawat, sekelompok tentara sedang menonton film. Tapi Tony menyadari ada yang tidak beres. Saat melihat jelas, wanita di film adalah istrinya. Dan pria itu tetangganya. Tony tidak percaya melihat ini. Wanita jalan. Sialan. Dan belum lama ini, mereka adalah pemula yang baru bergabung. Seorang inspektur memukuli kepala tentara pemula. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena aku tidak masuk universitas. Pria itu Anthony, karena tidak ada latar pendidikan. Saat umur 18 tahun, dia bergabung dengan tentara. Hari pertama, inspektur memberi Anthony pelajaran yang sulit. Terlepas apakah Anthony benar atau salah, dia akan jadi sasaran atau bahkan hukuman fisik. Tahun 1989 Anthony mengikuti banyak tentara yang kepalanya dicukur. Datanglah ke tempat latihan. Tanah ini didirikan selama Perang Dunia Kedua. Salah satu pelatihan terbaik di dunia. Anthony ditempatkan di baris kedua. Konon ada beberapa psikopat dan bajingan di sana. Benar saja, dia baru masuk asrama. Langsung menerima sambutan khusus dari para veteran. Sekelompok orang mengerumuninya. Anthony melawan, tapi tidak berhasil. Para veteran mengikatnya. Ingin membakar tanda tim di betisnya dengan kawat panas. Anthony terkejut. Saat dia terbangun, dia sadar betisnya tidak terluka. Veteran Peter memberitahunya. Ini hanya upacara penyambutan untuk rekrutan. Sebuah reputasi. Harus diperjuangkan. Hari pertama, Anthony yang masih muda dipanggil oleh inspektur. Instruktur membentaknya dengan keras. Anthony hanya bisa patuh dan putus asa. Dipukuli atau dimarahi. Dia merasa dirinya dihina. Ini membuat semangatnya semakin pudar. Dia bahkan beranggap berpartisipasi adalah keputusan terbodoh dalam hidupnya. Karena tidak bisa beradaptasi. Dia sengaja minum obat dan pura-pura sakit. Setiap gerakannya dipantau kapten. Tapi kapten tidak menghukumnya. Karena melihat data Anthony.
Menurutnya Anthony berpeluang menjadi penembak. Dia diundang. Penembak adalah tempat latihan terbaik di tim penyerang Haina. Dia menjadi penembak jitu. Melalui pelatihan ketat, dia menjadi tentara. Dia diajarkan untuk menyelamatkan nyawa. Singkatnya, jika ingin bertahan, harus lebih kuat dari lawan. Dan pelatihannya lebih sulit dan ketat. Saat pelatihan, tembakan itu benar-benar nyata. Tentara tidak bisa tahan. Anthony suruh dia jangan berdiri, tapi dia tidak dengar. Setelah 3 bulan pelatihan melelahkan, akhirnya dari 60 orang hanya tinggal 8 orang. Anthony tidak diragukan lagi. Dia adalah penembak jitu dan Peter adalah pengamatnya. Dengan begini, Kapren memberikan senjata lengkap yang modern. Dikenal sebagai Raja Senapan. Saat skill menembaknya semakin mahir, dia perlahan merasakan kenikmatan menembak. Saat ini dia sangat bersemangat untuk melawan musuh. Kesempatan ini akan segera menyusul. Pada Agustus 1990, perang secara resmi dimulai. Orang yang melintas akan memulai serangan. Setelah 14 jam, mereka akan menyerang. Jumlah total tentara mencapai 200,000. Untuk mencegah Irak menyerang Arab Saudi, pasukan termasuk Anthony dan lainnya dikumpulkan. Operasi Anti-X Shield diluncurkan. Di sini mereka akan menghadapi lebih dari 200.000 tentara Irak. Saat Anthony turun dari